titipan di rumah. Nah, dititip di rumah ya. Kamu tahu kalau dititipi bondet juga ya? Tahu ya? Mau buat apa dititipin bondet? Cuma buang penyakit. Oh iya, nanti kamu diuji di pengadilan ya. Polres Pasuruan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan, menggelar konferensi pers berhasil mengamankan pelaku curat dan curat di wilayah Pasuruan. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan juga menegaskan terkait informasi yang beredar tentang penganiayaan terhadap tersangka curat dan curas yang dilakukan dari anggota Polres Pasuruan adalah hoaks. Terkait dengan pengungkapan kasus 363 ya, kasus curas dan curat yang banyak sekali terjadi di wilayah Pasuruan. Pada pagi hari ini kita mau sampaikan ke rekan-rekan bahwa bulan lalu pada pertengahan bulan kita berhasil menangkap saudara S bin Pairi ini. Yang bersangkutan ini terbukti 4 kali melakukan curat dan curas di wilayah Pasuruan, dan yang diincar adalah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2. Masih banyak TKP yang lain yang belum bisa kita ungkap, dan memang dalam KUHP dijelaskan pengakuan tersangka itu menjadi alternatif terakhir. Maka kita juga tidak akan mendengarkan pengakuan tersangka. Kita masih terus mencoba memperdalam dan mencoba mengembangkan bukti-bukti yang bisa kita dapatkan. Sementara ini yang bisa kita suguhkan kepada media bahwa dari barang bukti yang sudah kita sita itu ada 4 LP yang sudah kita bisa buktikan bahwa yang bersangkutan terlibat, yaitu LPB bulan 4 tahun 2020 dengan korban Muhammad Sobirin. Kemudian LPB bulan 4 lagi 2020 korbannya Bapak Roman Syah. Kemudian LPB bulan 2 2020 korbannya Bapak Imam Solihin. Kemudian LPA bulan 1 tahun 2021 temuan BB bondet ya. Satu lagi Bang. Terus kemudian LPB bulan 11 tahun 2020 ya. Jadi untuk LP-nya itu ada 5, kaitan undang-undang darurat sendiri, kaitan dengan curas dan curat ranmor R2 dan R4 juga kita pasang sendiri. Ada 4 LP curanmor dan ada 1 LP undang-undang darurat. Ini saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa 1, sudah tidak ada lagi yang namanya rekayasa kasus. Tidak ada. Kita akan ngomong fakta hukum rekan-rekan, bahwa di lapangan kita menerima informasi adanya laporan kejadian curat dan curat, kita selidiki, kita bisa temukan barang bukti, kita bisa temukan alat bukti, dan kita bisa konstruksikan fakta-fakta di lapangan, dan kita yakin yang bersangkutan adalah salah satu pelakunya. Sehingga fakta hukum ini kita rangkai dan kita sudah siap untuk kita buat berkas perkara dan akan segera kita limpahkan ke kejaksaan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa minggu yang lalu sempat beredar informasi bahwa ada penanganan kasus yang dilakukan oleh Polres tidak sesuai dengan fakta hukum. Nanti silakan jenengan bisa tanyakan kepada tersangka apakah yang bersangkutan memang benar-benar melakukan. Kalau terkait yang bersangkutan posisinya sakit di rumah sakit, yang bersangkutan memang punya penyakit bawaan hernia. Jadi saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan posisinya memang sudah mengidap sakit hernia, beberapa saat sebelumnya juga sudah mengeluhkan, sehingga riwayat kesehatannya di sini juga bisa saya jelaskan ke rekan-rekan. Ini rekam medis dari yang bersangkutan dalam proses penanganan dokter.
Jadi hernia itu memang dialami sudah jauh sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian. Jadi jauh sebelum ditangkap oleh aparat Polres Pasuruan, itu posisinya yang bersangkutan memang sudah mengidap sakit hernia. Dan ini karena yang bersangkutan ngeluh, merupakan tugas dari negara untuk memastikan bahwa tahanan dalam keadaan sehat. Sehingga kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Bangil, kita lakukan perawatan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku, dan dari dokter menyampaikan bahwa diharuskan untuk operasi. Dan kita lakukan operasi karena memang oleh negara dibiayai, dan kita juga yang membiayai proses operasi hernia tersebut. Sehingga berita-berita yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan dianiaya sampai akhirnya kemudian buah zakarnya pecah, akhirnya dioperasi, itu hal yang dipelintir-pelintir. Apalagi yang dia menyerang tentang keselamatan jiwa dan keselamatan masyarakat di wilayah Pasuruan. Berita tersebut berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya berharap rekan-rekan yang sempat memberitakan ini silahkan melakukan klarifikasi dan boleh ditanyakan kepada yang bersangkutan, benar atau tidak yang bersangkutan sakit hernia sebelum ditangkap, benar atau tidak kita memberikan perawatan sesuai dengan standar kesehatan yang diberlakukan, dibiayai oleh siapa proses pengobatannya. Nanti bisa teman-teman media untuk menanyakan kepada pihak tersangka. Kamu sakit hernia? Sakit bawaan atau? Sakit bawaan 5 tahun juga. Sudah 5 tahun sakit. Pas waktu ditangkap kamu sudah sakit? Enggak, Pak. Enggak. Tuh, Saya ditangkap kalau nikah. sakitannya sampai kumat, Pak. Oh, kalau kesakitan, kalau kecapean baru kumat gitu. Jadi pas waktu ditangkap tidak sakit. Tapi begitu stres, kecapean langsung sakit. Sudah operasi, udah enakan? Sudah enakan? Oh. Polres Pasuruan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka curat dan curas tersebut. Akibat perbuatannya, kini tersangka dijerat 4 pasal sekaligus, yaitu pasal 363 KUHP tentang tindak pencurian dengan pemberatan hukuman 7 tahun penjara. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan maksimal 9 tahun penjara. 2 pasal lainnya, Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan sajam tanpa izin dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak maksimal 20 tahun penjara.